Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Kembali berjumpa dengan Bapak di pelajaran PAI. Hari ini kita memasuki tema yang baru ya, yaitu tema beriman kepada malaikat. Siap? Oke, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda sekalian, Bapak akan menanyakan materi waktu kelas 1 sudah dibahas. Yang pertama, apa itu iman? Yang kedua, ada berapa ya jumlah rukun iman? Ada yang jawab? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, iman. Iman itu diyakini di dalam hati, lalu diucapkan oleh lisan, dilakukan oleh amal perbuatan. Sekali lagi, diyakini di dalam hati, diucapkan oleh lisan, lalu dilakukan oleh amal perbuatan. Itu iman ya. Lalu yang kedua, ada berapa jumlah rukun iman? Rukun iman ada 6. Oke, yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu seperti ketentuan dan ketetapan dari Allah. Bahasa yang populernya yaitu takdir. Sekarang yang kita bahas adalah rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Siap ya? Nah, sekarang kita bahas tentang malaikat. Malaikat itu makhluk Allah sama seperti kita juga makhluk ciptaan Allah. Lalu setan juga makhluk ciptaan Allah, jin juga makhluk ciptaan Allah. Jadi semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Lalu malaikat itu tercipta dari cahaya. Kalau setan tercipta dari apa? Dari api. Manusia tercipta dari tanah. Jadi kalau malaikat dari cahaya, setan dari api, sementara manusia dari tanah. Lalu sifat dari malaikat adalah taat kepada Allah. Malaikat itu mendengar lalu taat, sami'na wa ata'na. Jadi apa yang diperintahkan malaikat dari Allah, maka akan selalu melaksanakannya. Itu ya. Sementara sifat manusia, kalau manusia kan tercipta dari tanah, jadi manusia itu masih memiliki nafsu, lalu kita juga masih bisa digoda oleh setan, maka kita pun harus meneladani hikmah di balik materi hari ini, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke. Di surat apa yang membahas tentang beriman kepada malaikat? Ada di surat Al-Baqarah ayat 285. Kita bacakan dulu ya. Yang Bapak tampilkan di layar ini adalah potongan dari surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi sebetulnya masih ada kelanjutannya, hanya Bapak potong biar tidak terlalu panjang materi hari ini. Oke, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullu amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada kitab Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Shadaqallahul adzim. Oke, di surat ini kita bisa dilihat ya artinya ya. Jadi masuk rasul di sini adalah Nabi Muhammad SAW, beriman kepada apa yang diturunkannya, maksudnya beriman kepada Al-Quran dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang-orang yang beriman, yaitu kita, insya Allah selaku umatnya yang akan beriman
hingga akhir hayat dan akan masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi kita itu harus beriman kepada siapa tadi? Pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Di surat Al-Baqarah ayat 285. Oke. Kesimpulan kita pada hari ini adalah beriman kepada malaikat Allah itu dari hati, di hati dulu. Kita meyakini adanya malaikat Allah. Lalu dengan lisan kita mengucapkan, kita yakin akan adanya malaikat Allah seperti kita tadi membacakan surat Al-Baqarah ayat 285. Itu menambah keyakinan kita dengan mengucapkannya. Lalu dengan amal perbuatan, jadi kita kalau akan bertindak melakukan sesuatu, berpikir terlebih dahulu bahwa ada malaikat yang bertugas mencatat amal kita. Kalau tidak sholat, Allah Maha melihat dan juga ada tugas malaikat yang mencatat kita. Lalu nanti ada juga yang bertugas menjaga pintu surga, menjaga pintu neraka dan yang lainnya. Nanti akan kita bahas di materi minggu depan atau minggu depannya lagi. Oke? Dan Anda sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan nanti tanyakan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari diri Bapak sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.